Terima kasih Anda masih di Breaking News Metro TV pemirsa dan kami akan langsung mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda sidang pemeriksaan saksi Richard Eliezer. Sudah ada rekan kami Soza Hutapea di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Soza, sejauh ini bisa Anda jelaskan apa saja yang sudah diutarakan oleh saksi pertama yaitu salah satu kuasa hukum dari Yosua Kamarudin Simanjuntak? Baik Maria dan juga pemirsa, memang saat ini sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dalam perkara atau kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat sudah berlangsung, dan dari 12 saksi yang dijadwalkan pada hari ini, saksi pertama yang digali keterangannya ialah Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum dari keluarga Yosua Huta Barat dengan kapasitas sebagai saksi pelapor. Dan sejauh ini ada sejumlah poin yang kami catat yang telah disampaikan juga oleh Kamarudin Simanjuntak dalam keterangannya saat proses pendalaman yang dilakukan oleh JPU, dan saat ini sudah diambil alih langsung oleh Ketua Majelis Hakim yaitu Wahyu Iman. Kami mencatat di sini Maria dalam keterangannya Kamarudin mengatakan bahwa untuk informasi pertama mengenai pembunuhan yang terjadi terhadap Yosua Huta Barat ini, dia menerima informasinya dari pesan singkat yang dia diterima, kemudian setelah itu dia juga membaca ada wawancara online dan kemudian ia update status di akun Facebook pribadinya. Kemudian ada orang lain yang merespon dan mengatakan bahwa yang dibunuh ini atau yang meninggal ini merupakan saudara atau bere dari Kamarudin Simanjuntak, mengingat bahwa memang ibu dari Yosua Huta Barat ini merupakan Boru Simanjuntak. Kemudian sejak saat itu ia melihat ada suatu kejanggalan seperti mengapa bisa ada tembak-menembak terjadi di rumah seorang jenderal bintang 2, kemudian apa yang menjadi penyebabnya ini juga menjadi tanda tanya. Kemudian ia pun langsung melakukan investigasi dengan inisiatif sendiri bersama dengan sejumlah rekannya. Kemudian ia akhirnya pada tanggal 13 Juli baru mendapatkan surat kuasa secara formal dari pihak keluarga untuk mewakili pihak keluarga dalam mengajukan proses hukum ataupun upaya hukum terkait dengan peristiwa ini. Dan sebelumnya tadi juga Kamarudin mengatakan sebelum ia menerima surat kuasa ia sempat melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada pihak keluarga, tetapi Maria, yang menarik ternyata komunikasi yang dilakukan dengan pihak keluarga Yosua Huta Barat baik itu untuk ibunya ataupun ayahnya ini tidak bisa dilakukan secara langsung karena berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh Kamarudin Simanjuntak, handphone dari ayah, ibu, dan adik-adik Yosua Huta Barat ini diretas oleh pihak yang tidak diketahui sehingga tidak dapat dihubungi oleh Kamarudin Simanjuntak. Sehingga komunikasi yang dilakukan bersama dengan pihak keluarga kepada ayah, ibu, dan juga adik-adik dari Yosua Huta Barat ini menggunakan HP dari tante Yosua Huta Barat yaitu Rohani dan juga dari pihak lain yang bermarga Sianturi. Kemudian setelah melakukan komunikasi dengan perantara handphone orang lain dan jarak 1 km seperti yang disebutkan oleh Kamarudin Simanjuntak, dan juga menyepakati bahwa kegiatan atau proses hukum yang dibantu oleh Kamarudin Simanjuntak ini merupakan kegiatan pro bono alias tidak dipungut biaya, ia akan membiayai semua perjalanan dan juga proses hukumnya, barulah pihak keluarga setuju untuk dapat melaporkan kembali mengenai kejanggalan dari peristiwa meninggalnya Yosua Huta Barat kepada pihak Barreskrim Polri, dan laporan ini disampaikan pada tanggal 18 Juli 2022. Kemudian dalam persidangan juga dikatakan atau diungkapkan oleh Kamarudin Simanjuntak bahwa jenazah tiba di Jambi ini pada pukul 10 pagi tanggal 9 Juli, namun yang menerima ialah tante dari Yosua Huta Barat. Namun tante tersebut tidak ingin menerima atau tidak mau menerima jenazah tersebut yang diantarkan oleh Divpropam Polri karena orang tua dari Yosua Huta Barat saat itu tidak berada di Jambi atau tidak berada di rumah, dan terasa janggal juga karena ternyata tidak boleh membuka peti mati yang katanya berisi jenazah dari Yosua Huta Barat. Oleh karena itu tante Rohani tidak mau menerimanya dan menunggu untuk keluarga ataupun ayah dan ibu Yosua tiba. Dan ternyata karena memang tante merasa ada kejanggalan, akhirnya dengan desakan dan perdebatan yang terjadi antara pihak keluarga bersama dengan pihak kepolisian, barulah akhirnya diperbolehkan untuk membuka peti, tapi hanya sebatas pada bagian wajah dari Yosua Huta Barat. Dan saat itulah keluarga kaget karena ternyata kondisi jenazah ini dinilai sangat janggal, ada bekas jahitan, ada bekas memar, dan tidak seperti apa yang dikatakan menjadi penyebab meninggalnya Yosua Huta Barat. Dan kemudian karena merasa ada banyak kejanggalan yang terjadi, akhirnya pihak keluarga pun menyetujui untuk dibantu oleh Kamarudin Simanjuntak menggunakan proses atau jalur hukum meminta keadilan terhadap Yosua Huta Barat. Dan kemudian selain itu
Maria, masih ada sejumlah hal lain di mana diantaranya bahwa Kamarudin Simanjuntak mengatakan informasi sebenarnya dari proses investigasi ini diperoleh banyak dari orang-orang yang ingin membantu tetapi tidak ingin disebutkan namanya. Hal inilah yang dijaga oleh Kamarudin Simanjuntak sehingga bukti-bukti mengenai informasi apa sebenarnya yang terjadi di Magelang, kemudian hingga apa yang sebenarnya menjadi motif-motif pembunuhan ini tidak bisa dilampirkan dalam suatu lampiran dan menjadi bukti bagi JPU. Kita akan nantikan terus Maria, dan kita akan saksikan terus bagaimana jalannya pemeriksaan dari keterangan sidang saksi pada hari ini, Maria. Baik, terima kasih Soza Utapea sudah melaporkan informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.